Sampun, kita mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Fa innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana in syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi al-jannata ya arhamar rahimin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Taib, alhamdulillahirabbil alamin. Dalu menika kita akan lanjutkan kajian kita di dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam. Kita sudah sampai wonten hadis yang ketujuh, yang mana kemarin sudah kami sampaikan sebagian sebagai muqaddimah. Sekarang akan kita lanjutkan. Hadisipun an Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu. Menika diriwayataken dari sahabat Tamim ad-Dari. Ini adalah salah seorang sahabat senior dari Ansor. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ad-dinun nasihah. Agama menika isinipun adalah kumpulan nasihat-nasihat. Qulna liman ya Rasulullah? Kami para sahabat, menurut Tamim ad-Dari, kami para sahabat bertanya, lantas nasihat-nasihat, kumpulan nasihat di dalam agama ini kagem sinten wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menyampaikan, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat ini justru adalah nasihat-nasihat untuk Allah, nasihat-nasihat untuk kitabullah, untuk Al-Quran, nasihat untuk Rasulullah, nasihat untuk memimpin kaum muslimin, dan nasihat untuk seluruh umat Islam. Para rawuh Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan yang lalu kula sampun nyebataken bilih nasihat untuk Allah menika mboten kula panjenengan nasihati Gusti Allah mboten. Tapi nasihat untuk Allah adalah agama ini berisi kumpulan-kumpulan anjuran, kumpulan-kumpulan pepeling ingkang sae, ingkang mengharuskan atau membuat kita ingat kepada Allah, begitu maknanya. Mengembalikan kula panjenengan dados seorang hamba yang dengan tugas kita yaitu menghamba kepada Allah. Inilah nasihat untuk Allah itu begitu. Supados kula panjenengan boten kelangan arah. Orang menawi dinten-dinten menika itu kita dapati anak-anak muda ini trennya berbeda Bapak dan Ibu. Anak muda sekarang niku aneh-aneh. Kula matur ngeten. Ada di antara mereka yang malah saking pintere sampai ora percaya ning Gusti Allah. Saking pintere. Karena menurut mereka segala sesuatu harus pakai akal. Jadi mereka tidak percaya adanya Allah. Kenapa? Allah yo ora iso dinalar. Ora iso dijongko nganggo
akal pikiran, maka mereka nggak percaya. Yang mereka percaya pokoknya sing ketok, sing iso dinalar. Niku rumiyin ngaten. Tapi sekarang berkembang, ada ajaran berikutnya yang justru anak muda yang dia mengatakan dia percaya adanya Allah. Dia percaya bahwa kita hadir, hidup, ada yang menciptakan, tapi karena mereka masih muda, kemudian mereka terjebak tidak mau tunduk kepada tata aturan agama manapun. Aku pokoknya pengen urip bebas. Nah, disinilah kemudian kula panjenengan kedah mengembalikan bahwa Islam itu berisi kumpulan-kumpulan nasihat yang justru dengan kumpulan-kumpulan nasihat ada tata aturan, ada anjuran, ada perintah, ada larangan. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih? Itu justru supaya membuat kita tidak lepas dari pengawasan, tidak lepas dari jalan yang sudah Allah tetapkan. Niku intinipun. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika begini, Daraballahu mathalan siraton mustaqima. Allah itu memberikan permisalan dengan membuat dua garis lurus. Dua garis lurus. Ngeten nggih? Dua garis lurus. Wa ala jambatai sirati, dan di masing-masing sisi tepi dari garis ini ada pintu-pintu, abwabun. Wa fi kulli babin Wa fi kulli babin suratun suratun sitratun murkhatun. Dan di masing-masing pintu itu ada tirai yang menjuntai. Jadi enten jalan lurus, di kanan kininya jalan itu ada pintu-pintu yang terbuka. Niki jalan lurus, niki ditembok ngoten kanan kiri. Di tembok ini ada pintu-pintu yang bolong nih lho. Openingan ngeten niki. Bolong-bolong. Tapi yang bolong ini juga tidak bolong blak, tapi enten tirai-tirainya gitu. Apa maksudnya? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jalan lurus yang dibatasi tembok kanan kiri sing wonten pintu-pintu niku, inilah Islam kita. Inilah yang Allah minta kita berada di dalamnya. Maka adinun nasihah, agama beriti nasihat itu supaya kita tetap berada di tengah jalan yang sudah ditetapkan Allah menika. Pintu-pintu yang terbuka di kanan kirinya itu adalah pintu menuju yang Allah haramkan. Tetapi antara tata aturan Allah dengan keharaman Allah dari pintu-pintu sing kebukaan niku wau wonten suturun murkhatun, ada tirai-tirai yang terjuntai. Itu maknane kula panjenengan nek badhe tumindak haram itu jek enek sing ngalang-alangi, ora langsung nyeblung gitu loh. Saniki kula tanglet dumateng panjenengan semua yang rawuh, nek kula panjenengan badhe melakukan satu dosa atau kesalahan niku kinten-kinten sadar napa mboten? Krasa napa mboten? Penak napa mboten? Ternyata kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di depan, di permulaan jalan itu ada da'in, ya da'u, ada satu penyeru yang menyeru kepada orang-orang yang berada di tengah. La taftah, jangan kamu buka pintu itu, wala tatafarraqu, dan jangan melaku dewe-dewe, melaku bareng-bareng ben kuat, ben lurus, ben nenek sing delok nganan iso digandeng meneh. Ternyata jalan ini adalah Islam. Dai yang menyeru di awal ini adalah buku pedoman kula panjenengan, yaitu Al-Qur'an. Pintu-pintu itu adalah yang Allah haramkan, godaan syahwat, syubhat itu di pintu-pintu itu. Kemudian Rasulullah masih mengatakan, tetapi di akhirnya Allah memberikan penyeru yang menyeru dari atas jalur itu, yang mengatakan kepada orang-orang tetap berada di jalur, jangan keluar ke pintu, bertahanlah. Itu justru adalah hati nurani sing dipun berikan Allah kepada masing-masing dari kita, yang ketika kita mau melakukan dosa dan kesalahan, nurani kita seringnya deg-degan. Leres napa mboten? Deg-degannya itu raos mboten nyaman ketika mau melakukan dosa. Itulah sebenarnya tentara terakhir Allah untuk menghalangi kita supaya tidak jatuh kepada dosa dan keharaman. Nah,
Nasihat yang dimaksud di dalam kumpulan agama itu adalah nasihat adalah ini, supaya kita berada di tengah tata aturan, perintah dan larangan, anjuran-anjuran ibadah itu ada di tengah-tengah ini, supados kula panjenengan semakin kuat, semakin solid, semakin mantep. Bagaimana dengan nasihat li kitabillah, nasihat untuk Al-Quran? Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, justru Al-Quran yang dinten menika wonten ing tanganipun kula panjenengan piyambak, yang kantun bahasane pripun? Kantun gelem apa ora? Gelem nggih to? Kantun buka, kantun nyekel. Leres nggih? Pripun Pak Guru? Teng Nurul Yakin tesih enten belajar maos Quran tesih. Alhamdulillah. Ternyata kelak pada hari kiamat Bapak dan Ibu, Al-Quran itu akan memposisikan diri menjadi dua fungsi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu pada hari kiamat akan bisa menjadi hujjatun laka, pembela yang membela dirimu, yang memberikan syafaat kepada dirimu, karena dipun waos, karena dipun amalaken, karena dipun lazimi, atau malah sebaliknya. Al-Quran hujjatun alaika, Al-Quran justru akan menjadi penuntut yang akan menuntutmu di hadapan Allah, karena ora tahu diwoco, ora tahu diamalke, malah didadekne hiasan tok. Nasihat untuk Al-Quran adalah maknanya agama ini berisi anjuran, ayo to maca Quran. Leres nggih? Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, misalkan. Bacalah oleh kalian semuanya Al-Qur'an, karena dia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada siapa-siapa yang membacanya. Loh, ini kan anjuran, nasihat untuk melazimi Al-Qur'an. Sayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh hari dahulu sudah ngadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah abadikan di dalam salah satu ayat di dalam Al-Quran, wa qala Rasul, dan Rasul itu mengadu kepada Allah, ya Rabbi, wahai Rabbku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, sesungguhnya umatku, ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, mereka menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang tidak diperhatikan. Saat ini kalau tanglet Bapak Ibu, niki sing diadukan Rasulullah kepada Allah menjadikan Al-Quran barang yang tidak diacuhkan, niku kula panjenengan apa mboten? Kula panjenengan apa mboten? Sekedar saderenge dipun jawab kula napa panjenengan apa mboten, kula tanglet nek wonten Al-Quran diwaos niku, misalke rawuh teng acara nikahan. Nikahan itu kan kadang mesti diawali dengan baca Quran, leres nggih? Niku nek enten waosan Al-Quran, atau di acara-acara tertentu, pengajian kah, atau acara pertemuan apa yang dibacakan Al-Quran, niku nek Quran diwaos niku mendel mirengaken napa buka WA karo gojekan? Betul Pak. Bapak langsung mirengaken, wah saya sepakat. Kalau kita dengan Al-Quran yang dibacakan, yang betul-betul di dalam acara itu disebutkan, dimulai dengan membaca basmalah, dilanjutkan mendengarkan pembacaan Al-Quran, ngoten nggih, itu sebenarnya supaya kita mendapat banyak keberkahan. Tapi sayangnya kadang kita tergoda dengan ngobrol kanan kiri, dengan membuka WA sana sini. Itulah mahjuro, itu kayak begitu. Al-Quran menjadi sesuatu yang diacuhkan, tidak diperhatikan. Saat ini nasibipun kados pripun. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sederhana sekali mengatakan kepada kita, kalau ada Al-Quran dibacakan, didengarkan, sampai Allah mengatakan faida quri Al-Quran. Allah sampai yang mengatakan, kalau dibacakan kepada kalian Al-Quran, faida quri Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu, dengarkan dan diamlah. Kalau ada Al-Quran dibacakan, dengarkan dan diamlah, la'allakum turhamun, ngono kuwi tok kowe wis entuk rahmat. Cuman dikon
mendel mirengaken entuk rahmat ngono-ngono ya Cik ngobrol dhewe rasan-rasan dhewe WA-an dhewe Gojek dhewe. Nah disinilah kenapa akhirnya Al-Quran Islam ini berisi nasihat-nasihat supaya kita kembali melazimi Al-Quran, karena kula panjenengan itu tidak bisa hidup tanpa adanya Al-Quran. Justru salah satu tanda hari kiamat adalah ketika Al-Quran sudah diangkat dari sisi manusia, tidak hanya diangkat secara tulisan di dalam lembaran kertas, tapi juga diangkat dari hafalan-hafalan yang tersimpan di dalam dada kaum muslimin pun entek. Wis ra enek gojekane. Nek pun ngoten niku arep gojekan kalih napa? Hari ini kula panjenengan menawi ke sekali waktu didatangi masalah gitu, kita masih bisa dengan penuh yakin membaca Qul huwallahu ahad Allahus samad. Allah Maha Esa, Allah tempat pasrah. Niku tuh saya sakit karena iso diwaca jek enek tulisannya. Benjang besok menjadi tanda kiamat. Al-Qur'an itu dihapus tulisannya. Tulisannya dihapus. Niku mushaf ngeten niku kantun lembaran tok. Mboten enten tulisannya. Itu pun juga dicabut dari dada-dada kaum muslimin. Seran duwe apalan apa-apa. Lah terus nek pun ngoten niku terus arep zikir piye? Wong seluruh kalimah zikir itu bersumber dari ayat. Gimana Bapak dan Ibu? Maka agama ini berisi dengan kumpulan nasihat untuk Al-Quran, justru mengajak kita untuk kembali, mari kita duduk membaca Al-Quran. Khatam yang pinten Bapak Ibu? Setahun sekali nek sempat. Ya kan begitu. Wong kitab suci, pedoman hidup, itulah yang kemudian mari kula panjenengan kedah memberikan perhatian ingkang lebih. Jangan kemudian olalah ra apa-apa dienggo pajangan, nggo ngusir napa? Alah ngusir setan. Lho setane mboten wedi nek cuma digletakne. Dia akan berfungsi ketika dibaca. Bapak dan Ibu nek wonten rumahe misalnya pangapunten nggih, rumah yang lama tidak dipakai, kemudian kok ketoke enek sing nunggoni neng kono, niku nek cuma digledakne Al-Qur'an tok niku mboten fungsi. Karena justru fungsinya Al-Qur'an itu ketika dibaca. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan fa inna syaitana la tadkhulu baitan tuqra'u fihi suratal Baqarah. Sesungguhnya syaitan itu tidak akan pernah memasuki rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Tolong dicatat, tuqra'u fihi, dibacakan, bukan digledakne Qur'ane ora terus disetelke murotale, mboten, walaupun itu sudah baik. Tetapi yang paling baik adalah dibacakan secara lisan langsung, nih lho, maos langsung. Walaupun mocone grotal gradul. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa grotal gradul, karena itu adalah usaha kita mendekat kepada Allah. Betapa adilnya Allah Subhanahu wa taala Bapak dan Ibu dalam konsep pahala. Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Kan pertamanya begini, Rasulullah mengatakan al-mahiru bil Qur'an, orang yang mahir dalam membaca Al-Qur'an, ma'as safaratil kiramil bararah, mereka akan dikelompokkan oleh Allah bersama dengan as-safarah, kelompok al-kiram yang mulia, al-bararah yang dispesialkan, yaitu para malaikat. Winek pinter maca. Walladzi yaqra'ul Qur'an, ning sapa wonge sing maca Qur'an, wa yatata terbata-bata, wa huwa alaihi syaqun, dan maca niki wangil, memang abot. Maca sak lembar niku wis jam-jaman karena memang baru belajar. Maka kata Rasulullah, falahu ajroni, maka dia mendapat 2 pahala. Lho niki lho, mulianya betapa murahnya Allah. Sing lancar pahalane naming siji karena iso entuk akeh. Itu pun kemudian dikelompokkan dengan para malaikat. Ning nek sing ora lancar niku kalih Gusti Allah disukani pahala kalih pahala maos, kalih pahala berjuang. Entuke ora akeh macane ning pahalane tikel
berdua. Loh niki lho kemurahan Allah untuk kita kaitannya dengan Al-Qur'an. Kalaulah kemudian ad-dinun nasihah, agama ini adalah kumpulan nasihat yang justru nasihatnya berupa mari kita kembalikan urusan kita kepada Al-Qur'an, maka kula nyuwun dumateng seluruh hadirin jangan sampai Al-Qur'an di rumah kita hanya sekedar menjadi hiasan di lemari-lemari depan rumah. Makanya kalau nate matur mbok bilih dumateng panjenengan, saya termasuk yang tidak pernah sepakat kalau Al-Qur'an dijadikan mahar pernikahan. Saya pribadi termasuk yang tidak bersepakat kalau Al-Qur'an dijadikan mahar pernikahan, karena Al-Qur'an bukan barang. Al-Qur'an itu bukan hal yang bisa diperjualbelikan sebenarnya. Al-Qur'an itu adalah kitab suci. Loh kok kita kan beli? Iya, karena ongkos cetaknya yang kita ganti. Jadi bukan profit yang dikejar, karena itu adalah menebarkan kalamullah. Lantas kenapa nggak boleh jadi mahar? Karena mahar itu harusnya adalah barang yang bernilai, yang sekali waktu nanti bisa dijual. Kan elek banget nek ngedol Quran itu, elek banget. Betul apa betul? Tur sing nomor kalih, nek Al-Qur'an dijadikan mahar dalam pernikahan, niku mungkin mesti mboten diwaos, karena mahar itu rata-rata disimpen, dipajang di figura gede-gede. Quran niku diwaca napa di figura? Diwaca. Angel. Jadi mahar niku wis ra mungkin. Maka kalau mahar, Bapak dan Ibu, gimana memberikan mahar seperangkat alat salat? Ampun nggih, ampun. Terlalu mahal. Seperangkat alat sholat niku yo nganggo mejite barang, mimbare barang, sound system. Boten niki gojek. Seperangkat alat sholat boleh atau tidak dijadikan mahar? Kalau bisa itu tambahannya saja, hadiahnya saja. Maharnya ya nilai yang bernilai, emas boleh, uang boleh, sertifikat tanah silahkan. Sesuatu yang bernilai yang kemudian itu menjadi harta terbaik yang dimiliki seorang istri. Harta terbaiknya istri itu mahar pernikahannya, Bapak dan Ibu. Dan itu haknya istri. Suami-suami gak boleh cawe-cawe. Pas nikah ngei mahar 100 gram emas, bar nikah tak jalukne yo dik yo, mingi ngutang ya gak boleh. Itu sudah jadi hartanya istri. Maka kalau termasuk yang tidak sepakat kalau Al-Qur'an dimasukkan dalam item mahar, enggak. Karena mahar itu harta harusnya. Monggo silahkan apa saja. Maharnya uang Rp5.000 boleh atau tidak? Boleh, karena barang. Kemarin yang pernah viral itu maharnya sepasang sandal jepit, sama ada yang pernah viral juga maharnya linggis sak lenjer. Loh, leres ada, dan itu terjadi pernikahannya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan iltamis walau khotaman min hadidin. Berikan mahar walaupun satu cincin dari besi. Cincin yang besi niku enten nilainya napa mboten? Niki lho, niki cincin akik kula niki enten nilaine niki. Niki watune kula mboten mundhut karena hadiah, tapi cincinnya ini, embannya ini 50.000 niki. Berarti kan nek kula ngeki mahar cincin iki angsal napa mboten? Angsal wis nek nilaine 50.000. Maknanya berikan kepada seorang wanita mahar yang terbaik. Ibu-ibu, pangapunten, kalau seorang wanita standing posisinya bagaimana? Wanita itu untuk urusan mahar adalah yang a'dhamuhunna darajatan aisaruhunna ma'unatan. Kata Rasulullah, wanita yang paling tinggi derajatnya adalah yang paling memudahkan. Tolong dicatat, jangan salah. Wanita yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah yang paling memudahkan. Mboten murah. Mudah itu tidak harus murah. Maknanya apa? Yang paling tinggi derajatnya, yang paling memudahkan urusan maharnya. Jadi ngapunten, kalau memang calon suaminya kaya raya, ya nggak apa-apa. Dia menetapkan 100 gram ya oleh-oleh wae. Karena suaminya iso ngekei 1 kilo. Cuman njaluk 100. Tapi kalau ternyata calon suaminya adalah seorang yang soleh, yang sedang berusaha untuk memenuhi nafkah keluarganya, yang penting dia ingin menikah untuk menjaga kehormatannya, jadi modalnya ora oke-oke, ya dia memudahkan. Maka dia mengatakan, boleh, silakan kalau mau menikahi saya 1 gram cincin emas. Oh boleh itu. Disitulah nilainya, memudahkan, bukan murah. Mudah tidak harus
murah. Maka kata-kata yang paling tepat untuk urusan mahar itu harusnya seorang wanita menjawab, maharku adalah yang tidak memberatkanmu dan tidak merendahkanku. Ayo. Yang tidak memberatkanmu, sing lanang ora kabotan, tapi tidak merendahkanku. Tapi nilainya ya ora remeh begitu. Nek iso kei napa Pak Guru sertifikat? Omahe wong liya nggak boleh. Kontra. Kita kembali Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Nasihat yang pertama untuk Allah, nasihat yang kedua untuk Al-Qur'an li kitabihi, nasihat yang ketiga wali rasulihi, nasihat untuk Kanjeng Nabi. Itu justru agama ini mengajak kita untuk mengenali siapa Nabi kita. Agama ini mengajak kita untuk betul-betul kemudian bersyukur menjadi umatipun Kanjeng Nabi Muhammad. Isi nasihatnya begitu. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, kula tanglet bangga napa mboten dadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad? Bangga. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadis tentang syafaat di padang mahsyar itu sudah cukup menjadi bukti kula panjenengan patut berbangga menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disinilah nasihat di dalam agama ini mengajak kita untuk mengenali sosok Kanjeng Nabi, mengagumi, terus meniti langkahnya. Ojo cuman kenal tok, kagum tok, terus meneng wae. Mengenali, mengagumi supaya kita cinta dan kemudian meniti langkahnya, melaksanakan sunnah-sunnahnya. Taib, kita akan sampaikan hadis. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, di dalam peristiwa gonjang-ganjing padang mahsyar. Padang mahsyar Bapak dan Ibu. Sangkakala itu trompet itu ditiup 2 kali. Tiupan yang pertama hari kiamat, hancur semuanya. Setelah semuanya hancur, maka Allah memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakala atau trompet yang kedua, yaitu tiupan kebangkitan. Semuanya akan dibangkitkan Allah dari tulang ekor. Kula panjenengan iku kagungan tulang ekor di belakang. Satu-satunya tulang yang tidak akan lapuk dimakan tanah, itu tulang ekor. Yang dari situ nanti Allah kembalikan wujud kita. Maka kemudian di padang mahsyar itu kata Rasulullah, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati huffatan auratan ghurla. Manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak pakai sandal, tidak pakai sehelai benang pun, dan yang laki-laki tidak berkhitan, utuh. Kenapa? Karena memang fitrahnya begitu. Kemudian setelah itu dikumpulkan di satu tempat yang sangat luas namanya mahsyar. Mahsyar itu tempat berkumpul. Yang sayangnya di mahsyar ini masing-masing wis bingung dengan urusannya dewe-dewe. Pangapunten, Ibunda Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, apakah laki-laki akan berjejer di sebelah perempuan wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan iya. Ibunda Aisyah akan menyiratkan, apa tidak malu nanti nek orang nganggo klambi? Maka Rasulullah mengatakan urusan masing-masing pada hari itu lebih dahsyat dari sekedar noleh kanan noleh kiri. Wes ora peduli karo wong liya, pikirane dewe. Justru pada hari itu kedahsyatannya terjadi. Matahari didekatkan hanya sejengkal, sehingga masing-masing orang akan tenggelam dengan keringatnya sesuai kadar dosanya. Ada yang keringatnya semata kaki, ada yang keringatnya sebetis, ada yang keringatnya sepaha, sesuai dengan amalannya, sesuai dengan kadar dosanya. Di titik itulah kemudian seluruh umat kebingungan dan piye carane golek petolongan. Maka mereka kemudian berbondong-bondong, seluruh umat berbondong-bondong mendatangi Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, kemudian mengatakan, ya Nabi Allah isfa'lana, wahai Nabi Allah, wahai Adam, tolong berikan syafaat kepada kami. Apa katanya Nabi Adam? Ma'ana bisyafi', aku tidak bisa memberikan syafaat karena dulu Nabi Adam kan kamu akan menjadi orang yang kekal abadi begitu. Makanya buah khuldi. Tapi sebenarnya itu bukan namanya. Adam tidak bisa memberikan syafaat karena pernah melanggar larangan ini. Mereka kemudian berbondong-bondong mendatangi Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ibrahim bisa memberikan syafaat? Tidak. Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan syafaat tersebab karena dulu Nabi Ibrahim pernah berkilah seperti berbohong tapi tidak berbohong dengan 3 perkara. Yang pertama, ketika diajak pesta, dia mengatakan aku sedang tidak enak badan.
Justru ketika umatnya pesta, dia malah menghancurkan para berhala. Yang kedua, setelah itu kapaknya digantungkan yang berhala yang paling besar. Maka ketika ditanya, "A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Apakah kamu yang melakukan penghancuran ini kepada Tuhan-Tuhan kami wahai Ibrahim? Ibrahim tidak menjawab iya dan tidak. Ibrahim menjawabnya, tanyakan kepada berhala yang paling besar. Itulah kapaknya kan ada di situ. Ini dianggap oleh Allah sebagai catatan yang kedua. Dan catatan yang ketiga, ketika berangkat ke negeri Mesir, Raja Mesir itu terkenal dolim. Kalau ada sepasang suami istri, suaminya dibunuh, istrinya dipek. Maka kemudian Ibrahim ketika ditanya Sarah istrinya itu siapa, dia tidak mengatakan istriku, tapi dia mengatakan saudariku sangka Mbah Adam. Sehingga tidak jadi dibunuh. Kalau suami istri malah suaminya dibunuh, tapi kalau saudara itu tidak dibunuh. Disinilah tiga hal yang seperti tanda kutip itu bukan kebohongan, tapi dianggap seperti kebohongan yang membuat Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan syafaat. Lah kula panjenengan wis kakeh ngapusine, terus syafaate kok ngendi? Nek Nabi Ibrahim sing orang ngapusi, neng koyok ngapusi baik, tidak bisa memberikan syafaat. Maka kemudian umat berbondong-bondong mendatangi Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa kemudian mengatakan, "Ma'a Nabi Syafi', aku tidak bisa memberikan syafaat." Kenapa? Karena Nabi Musa dulu ketika masih muda pernah nempeleng orang sampai mati. Ketika muda Nabi Musa mendapati ada dua orang yang sedang berseteru, sedang padu. Yang satu dari kaumnya, yang satu dari musuhnya. Musa itu pengen bantu sing sangka kaume, nempeleng musuhe, ting sing ditempeleng langsung mati. Saking kuatnya tempelengane Nabi Musa. Ini yang membuat Musa tidak bisa memberikan syafaat. Maka kemudian semuanya berbondong-bondong mendatangi Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa hanya mengatakan, aku tidak bisa memberikan syafaat, mintalah kepada Muhammad. Maka kemudian seluruh umat mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya lupa kata-katanya, anak-anak kalau dicari, baiklah akulah yang akan memberikan syafaat. Tetapi kemudian Rasulullah melanjutkan, ummati, ummati, mana umatku, mana umatku. Yang pertama kali diberikan syafaat oleh Rasulullah adalah para umatnya. Kula panjenengan umatipun Kanjeng Nabi napa mboten? Buktine napa? Kita ini ngaku semua jadi umatnya Kanjeng Nabi, tapi pembuktiannya yang lebih penting dari sekedar pengakuan. Maka agama berisi nasihat untuk kembali mengetahui siapakah Nabi kita, apa kelebihannya. Maka dengan itu kemudian menghajatkan kita, mari kita titi langkah sunnahnya. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih? Kemudian setelah nasihat untuk Rasul, baru masuk nasihat untuk a'immatil muslimin, nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin. Apa bentuknya nasihat untuk pemimpin kaum muslimin? Justru nasihat untuk pemimpin kaum muslimin adalah kita doakan kalau supaya mereka bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, kita ingatkan kalau dalam pemerintahannya ada kesalahan. Dan yang ketiga, boleh kita berikan bantuan jika membutuhkan, dan boleh kita berikan baroah, perlepasan diri kalau dia bermaksiat kepada Allah. Artinya apa? Pemimpin itu bukan sosok sing wis mutlak bener. Pemimpin itu perlu dibersamai supaya pemerintahannya berjalan dengan baik. Bapak dan Ibu, pemimpinnya soleh, pemimpinnya ahli, nek rakyate ora patuh, yo ora iso. Nggih napa mboten? Karena harus ada kerjasama yang baik. Maka tetapi yang paling menjadi poin, pemimpin itu menentukan rakyat, menentukan umat. Maka kula panjenengan itu setiap 5 tahun sekali disuguhi kon milih pemimpin. Sayangi sing dipilih sing duwite gede. Betul napa mboten? Oh, Mas aja guyu iki mbok rekam to Mas, apa-apa. Tenang bae.
kita ini kadang kalah memilih pemimpin yang terbaik, yang amanah, justru itu terkalahkan hanya dengan lembaran-lembaran rupiah, yang ternyata lembaran-lembaran rupiah itu kemudian pertaruhannya hari ini, pangapunten, hari ini banyak sekali sumber daya alam kita yang kemudian carut marut dalam pengelolaannya. Maka pangapunten para rawuh, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, pilihlah pemimpin yang terbaik, kemudian doakan kepada Allah semoga mereka amanah. Kalau ada kesalahan mari kita tegur sama-sama dengan cara yang baik. Sampun. Nasihat yang terakhir adalah wali ammatil muslimin, nasihat untuk sesama kaum muslimin. Kenapa? Karena kula panjenengan itu butuh spion. Kula panjenengan itu gesang hidup menjalankan Islam ini butuh nasihat dari orang lain, karena orang mungkin bener pek dewe. Maka justru itulah kita butuh masukan dari kanan dan kiri. Kita butuh orang lain yang sama-sama baik, yang ngapunten. Kula panjenengan itu butuh berkumpul dengan orang-orang baik supaya apa? Supaya kalau kita sedang malas kita dibawa untuk kembali rajin. Orang nek malah malas terus dijlongrok-jlongrok nih. Circle-nya atau perkumpulannya itu kalau baik pasti akan membawa kepada kebaikan. Tapi kalau perkumpulannya tidak baik pasti mengajak kepada keburukan. Jenengan pilih surga napa pilih neraka? Ya mesti kabeh ngomongnya pilih surga. Ning dalane ditempuh napa mboten, itu pertanyaannya. Hanya saja Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, di sini disebutkan qala Muammar. Muammar itu adalah di antara para tabi'ut tabi'in. Dia mengatakan kana yuqalu. Dulu di antara kami disepakati sebuah ungkapan, an sahun nasulaka man khafallahu fika. Orang yang paling memberikan nasihat kepadamu di antara manusia justru orang yang mengingatkanmu untuk takut kepada Allah. Bapak dan Ibu, nek wonten sederek piyantun rencang sapa wae sing ngelekne kula panjenengan tentang Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang sudah memberikan nasihat kepada kita. Karena seringkali kula panjenengan di dalam hiruk pikuk nglampahi gesang menika kadang kita lupa kepada Allah. Moro-moro wis teko wektune salat zuhur. Iki lanjut napa Pak? Daud napa salat nanggung ngene. Garek sithik kok. Nggih to? Kerja teng gawean wis arep rampung wektune salat asar. Salat sik napa bablaske? Kula seneng beliau itu langsung Pak wel seneng. Maka kita butuh lingkungan yang baik Bapak dan Ibu supados napa saling menguatkan. Nggih to? Nek dhewe niku abot, nek bareng-bareng insyaallah tambah Nurul Yakin ini nek sing teko wong siji ora seru. Nggih to, Pak Guru. Nek tekone bareng-bareng Nurul Yakin disembuyung bareng-bareng insyaallah makmure kanggo bareng-bareng. Tetapi dalam adab memberikan nasihat, pangapunten, agama ini memang kumpulan nasihat-nasihat. Betul nggih? Sepakat nggih? Kebaikan-kebaikan di dalam agama ini untuk Allah, yaitu mengingatkan kita kepada Allah. Untuk Al-Qur'an membuat kita kembali kepada Al-Qur'an. Untuk Rasulullah kembali meniti jalannya Rasulullah dan sebagainya. Tetapi dalam menyampaikan nasihat satu sama lain ada adab yang perlu dijaga. Apa adabnya? Yang pertama di sini dikatakan idza aradu nasihata ahadin. Di antara para salaf itu ada kebiasaan kalau di antara mereka pengen menasihati salah seorang di antara mereka, wa'adhuhu sirron hatta qalla ba'duhum man wa'adha akhahu fima bainahu wa bainahu fahiya nasihat. Maka para salaf itu punya kebiasaan kalau mau menasihati salah satu orang di antara mereka itu dinasihati diam-diam, dinasihati empat mata, dinasihati langsung face to face, tidak di hadapan khalayak. Karena menurut mereka memberikan nasihat secara langsung tanpa diketahui orang lain itulah betul-betul menunaikan hak nasihat. Tetapi waman wa'adhahu ala ru'usin nas fa innama wabakhahu.
Tapi kalau menasihati seseorang ning ngarepe wong akeh niku mboten nasihat tapi arane ngelek. Artinya apa Bapak dan Ibu? Dalam konteks nasihat menika juga ada fikihnya. Juga ada adabnya. Apa itu? Nah, kalau mau menasihati seseorang, monggo silakan dinasihati sing pas ora enek wong akeh ben dhek ora kisinan. Mboten dinasihati di depan orang banyak. Karena kalau di depan orang banyak itu bukan menasihati namanya, tapi malah mempermalukan. Hak nasihat itu adalah person to person, masing-masing. Langsung parani, nek pengen ngei nasihat parani ning omahe, nek perlu gawane gula teh. Nek musim duren gawane duren. Wis to, mesem-mesem. Jenengan mboten nggawa apa-apa marani ngomahe bengok-bengok ya mesti ngejak padu nek niku. Tapi nek jenengan dugi kandi mesem gawane bakso sak bungkus ngejak lungguh karo ngomong ngene wae yu sesuk nek ning majelis aja rasan-rasan ya. Pun insyaallah niku nggih karo digawane bakso. Maknanya apa? Tunaikan nasihat dengan cara yang bijak dan adil. Mungkin nasihatnya benar, tapi kalau caranya, waktunya, tempatnya salah, maka dia tidak menjadi sebuah nasihat. Wallahu taala alam bisawab. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, sampun cekap pembahasan tentang adinun nasihah. Sebelum kawula tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan? Go. Penak nih ngaji pendek buatan enten pertanyaan cucu. Sampun buatan enten yang ditanyakan. Para rawuh Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, saderenge kula tutup kula ngaturaken nyuwun pangapunten karena qadarullah tadi maghrib ke isya kula disuwun gantosaken rencang di Klodran. Jadi agak jauh. Kula tolak ya ora iso. Ning nek dilakoni kok ya adoh. Terus akhirnya kula adzan, pertama adzan saya sudah langsung pamit. Maka sampai sini agak mundur, saya nyuwun izin, mugi-mugi bisa dipun maklumi. Ngaten nggih. Barakallahu fikum Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Semoga ilmu yang kita pelajari sama-sama malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang membuat kita betul-betul kembali menjadi hamba Allah sebenar-benarnya, menjadi hamba Allah yang terbaik dalam versi kita masing-masing. Mari kita tutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Menawi wonten kelepatan kula nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.